Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pecinta ilmu, selamat datang di channel Sukses Berkah Official. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada waktu yang sangat berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi membahas tentang keutamaan dan fadilah dari Ayatul Kursi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ayat kursi merupakan salah satu bagian terpenting daripada Al-Quran. Ayat kursi adalah bagian dari suratul Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah, yang mana sebagai seorang muslim kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat kursi ini. Saya mengambil keterangan tentang ayat kursi ini dari kitab Ratibul Hadad, dari kitab Syarah Ratibul Hadad, karya dari Al-Habib Al-Alamah Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam tafsir As-Sirajul Munir karya Al-Imam Muhammad As-Sarbini, beliau berkata, telah meriwayatkan Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan imam-imam yang lain bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi selepas sholat maktubah, artinya selepas sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegahnya dari masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Ketika selepas sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah, yaitu mudah untuk masuk surga. Ya. Atau boleh dibilang bahwa kita akan menikmati surga sebelum surga di akhirat yang sesungguhnya. Di dunia ini kita akan menikmati dan merasakan kemakmuran, kelimpahan, keberkahan hidup, keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang menyenangkan, membahagiakan hati kita. Bukan hanya itu, keutamaan dari keutamaan dari ayat kursi diantaranya adalah diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bahnya. Dia berkata, telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yuwadibu alaiha illa siddiqun aw abidun. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, tidak membiasakan membaca ayat kursi ini kecuali seorang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang benar, aw abidun, atau seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan anna man qara'aha idza akhadha madji'ahu. Ketika seseorang itu membaca ayat kursi ini ketika menjelang tidur. Jadi ketika mau istirahat, mau tidur di tempat tidur, membaca ayat kursi ini, amanahullahu ala nafsih. Allah mengamankannya, Allah memberikan keselamatan kepadanya, Allah memberikan kesentosaan kepadanya, wajarihi, juga kepada tetangga-tetangganya. Jadi dia akan diberi keselamatan, dia akan diberi ketenangan,
dia akan diberi kesentosaan. Juga tetangganya juga akan diberi keselamatan. Wa jari-jarihi, dan tetangga dari tetangga-tetangganya. Luar biasa. Inilah diantara keutamaan dan fadilah membaca ayat kursi. Wal abyati haulahu, bahkan rumah-rumah yang ada di sekitar tetangga-tetangga kita akan dijaga, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, "Man qara'a hina yusbihu ayatal kursi wa ayatin min ayati hamim tanzil minallahil azizil alim khufidha fi yaumihi dzalika hatta yumsi." Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika waktu subuh dan 2 ayat dari awal surat Hamim tanzilu kitab minallahil azizil alim, Allah akan menjaga orang itu pada hari itu sehingga sampai sore. Jadi sehari akan dijaga oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan keutamaan ayat kursi ini ada sebuah kisah menarik yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah seorang sahabat ini bertugas menjaga gudang penyimpanan makanan. Suatu malam dia melihat sosok bayangan berkelebat masuk ke dalam gudang penyimpanan makanan. Serta-merta sahabat ini segera menyusul, mengejar dan mencari sosok bayangan itu. Didapatilah seseorang sedang mengambil sebagian dari makanan yang ada di gudang makanan. Kemudian dia segera berinisiatif untuk menangkap orang ini. Ketika berhasil menangkapnya, dia kemudian memegang tangannya. Dan orang yang ditangkap ini, dia merasa takut dan berkata, "Maafkan aku adalah orang yang sedang membutuhkan makanan ini. Lepaskanlah aku tidak akan kembali lagi." Maka sahabat ini karena merasa kasihan melihat orang yang butuh, maka dilepaslah orang yang datang ini. Pagi harinya sahabat ini bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sang Nabi yang mulia. Kemudian berkata kepada sahabat ini, "Apa yang terjadi tadi malam di gudang penyimpanan?" Sang sahabat menjelaskan sesuai dengan apa yang dialaminya. Dia melihat seseorang masuk dan menyelinap ke dalam gudang penyimpanan makanan. Dia mengambil sebagian makanan, dia menangkapnya, dan dia ketakutan. Dia bilang dia orang yang sedang butuh. Maka saya melepaskannya ya Rasul, saya kasihan. Kemudian baginda Nabi yang mulia berkata, "Orang itu akan kembali lagi nanti malam." Maka sahabat ini merasa penasaran, benarkah dia akan kembali lagi nanti malam? Maka di malam hari dia benar-benar berjaga. Dan ternyata benar, dia melihat kelibatan seseorang yang masuk ke dalam gudang penyimpanan. Dia kejar orang itu. Lagi-lagi dia melihat orang ini datang dan membawa makanan untuk dibawa pulang. Ditangkaplah orang asing ini. Lagi-lagi dia berargumen, "Saya orang yang sedang membutuhkan, saya orang yang fakir, biarkan saya pergi." Sahabat ini merasa iba dan kasihan. Dilepaskanlah sosok orang asing yang terlihat membutuhkan ini. Besok harinya baginda Nabi yang mulia bertanya kepada sahabat ini, "Apa yang aku bilang? Orang itu datang lagi kan?" "Iya yang sang Rasul, dia datang lagi dan mengambil makanan. Dan dia beralasan yang sama, dia orang yang sedang membutuhkan."
ketahuilah sahabat, dia akan datang lagi nanti malam. Maka sahabat ini benar-benar penasaran. Dia sudah 2 kali datang ke gudang penyimpanan dan mengambil makanan. Dia bilang akan berhenti dan tobat. Ternyata dia akan datang lagi, kata Rasul. Maka di malam harinya dia berjaga-jaga, dan benar saja orang ini datang ke gudang makanan dan mengambil makanan. Maka tanpa ampun dia menangkap orang asing ini. Laki-laki orang asing ini bilang, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, kata sahabat. Lepaskan aku akan mengajarkan kepadamu satu bacaan yang jika engkau baca lafaz ini, maka engkau akan selamat dari godaan setan. Engkau akan selamat dari gangguan setan. Lafaz itu adalah ayat kursi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jika engkau baca ini di rumahmu, maka rumahmu akan selamat dari godaan setan. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia berkata kepada sahabat, tahukah kamu bahwa apa yang dikatakan oleh orang itu benar? Barang siapa yang membaca ayat kursi, maka dia akan aman dari gangguan dan godaan setan. Jika dia baca di rumahnya akan aman dari gangguan setan, jin, sihir, teluh, dan sebagainya. Tetapi tahukah kamu siapa orang yang datang 3 kali berturut-turut itu di malam hari? Sang sahabat menjawab, saya tidak tahu ya Rasul. Kemudian dengan senyum baginda Nabi menjelaskan bahwa orang yang datang itu adalah setan. Dia datang untuk mengajarkan kepada kamu betapa berharganya ayat kursi. Maka jika kalian ingin dijaga oleh Allah dari gangguan setan, jin, dan ilmu hitam lainnya, maka bacalah ayat kursi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang mulia, dari sini kita tahu bahwa ayat kursi merupakan ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat dianjurkan untuk kita baca setiap hari, terutama selepas sholat 5 waktu, terutama di waktu pagi dan sore hari. Dengan membaca ayat kursi ini, insya Allah kita akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.